Astagfirullahaladzim. Nasabdu jalsada mislamana abbana salabuna salihun Allah ilhulu niyatina fi niyatihim wa maqasidina bi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala dini kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita melanjutkan tentang pembacaan masalah kurban. Selanjutnya lagi kriteria hewan kurban. Setelah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya tentang hewan yang dapat dijadikan kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selanjutnya kriteria hewan kurban itu yang bagaimana? Maksudnya dari segi umurnya, dari segi mencukupinya. Yang pertama, umur. Unta berumur 5 tahun lebih, maksudnya masuk ke tahun yang ke-6. Jadi orang yang bengun unta, bengun sapi, bengun kambing itu harus dicatat tanggal lahirnya. Jadi dicatat tanggal lahirnya juga. Jadi kalau nya unta 5 tahun ke atas, kalau nya tanggal 1 Muharram lahirnya, karena harus beliwat pada tanggal itu, tanggal 2 Muharram. Pada 5 tahun berikutnya nyarinya bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalau unta berumur 5 tahun, memasuki tahun yang ke-6. Kemudian kalau nya sapi berumur 2 tahun lebih. Nah, kalau sapi memasuki tahun yang ketiga juga. Jadi 2 tahun sehari, 2 tahun 2 hari, 2 tahun 3 hari, sampai 3 tahun. Jadi 2 tahun lebih. Kalau nyoba kurban dengan sapi yang umurnya tengah 2 tahun, kada sah berarti. Nah, karena umurnya harus 2 tahun lebih, maksudnya memasuki tahun yang ketiga. Memasuki tahun yang ketiga. Kemudian yang ketiga, kambing kacang. Kambing kacang berumur 2 tahun lebih. Kita kambing biasa, kambing kacang, kambing biasa, kambing yang kada berbulu. Kambing kacang berumur 2 tahun lebih, dan kambing kibas atau domba biri-biri di wadah kita berumur 1 tahun lebih. Jadi kalau nya biri-biri 1 tahun lebih, karena biri-biri itu cepat ganal, karena bibitnya ganal. Jadi cukup 1 tahun aja sudah bisa dikurbankan. Tapi kalau kambing harus 2 tahun. Biri-biri 1 tahun cukup sudah, 1 tahun lebih. Nah. Atau berumur 6 bulan lebih tapi telah poil atau gigi depannya sudah patah atau jatuh kepinggahan jari kita. Jadi bila biri-biri itu umurnya, atau domba atau kambing umurnya 1 tahun lebih, cuma bila ada tanda-tanda bilanya sudah 6 bulan kan, ini 1/2 tahun berarti. Bila 1/2 tahun tuh kapinggahan, boleh dijadikan kurban sudah. Nah, jadi bila kapinggahan. Tapi bila kada ada kapinggahan harus 1 tahun lebih. Bila inya kapinggahan, giginya pacul, boleh
nang umur 6 bulan ke atas boleh. Jadi ukuran umurnya biri-biri atau kambing kibas, domba aja kita itu setahun lebih menaiki tahun kedua. Namun bila inya kapinggahan boleh sudah dikorbankan. Nah, dengan catatan umurnya 6 bulan ke atas. Jadi kalau misalnya ada aja nukar domba aja, berapa umurnya? 8 bulan, kapinggahan lah, pinggahan naik. Nah, berarti sah dibawa kurban sudah. Berapa umurnya? 6 bulan ke atas, kapinggahan lah, kada. Nah, berarti kada sah belum. Jadi boleh di bawah setahun, maksudnya 6 bulan ke atas boleh dikurbankan dengan catatan giginya ompong sudah. Nah, karena ibarat orang umur, kalau ibarat manusia itu balik, kalau inya kada ada tanda-tanda balik, maka umur 15 tahun balik. Tapi bila ada tanda-tanda balik walaupun belum 15, catatannya 9 tahun ke atas. Nangkai bibinian, bila umur 9 tahun keluar darah haid berarti balik walaupun belum 15 tahun. Jadi ibarat manusia tuh kayak umur baliknya, umur sampainya. Kambing itu kayak itu, domba itu seperti itu umur sampainya. Bila sudah kepinggahan dianggap sampai, dianggap layak sudah untuk dikorbankan. Nah, berarti bila ini cepat kepinggahannya itu, cepat ompongnya, berarti cepat proses kehidupannya juga, ibarat tuh dagingnya cepat juga gemuk, cepat ganal. Walaupun 6 bulan ke atas. Nah, jadi sudah tahu kita. Tapi kalau kambing kacang 2 tahun ke atas kada ada urusan kepinggahan. 2 tahun ke atas. Nah, jadi bila kita hendak menukar hewan kurban, pertama-tama dulu tanyakan umurnya dahulu kan, berapa umurnya. Sapi berapa kan. Itu nang boleh sudah berkurban. Nah, amun lewat pada itu boleh. Ya udah nang berapa tahun kau umurnya. Sudah nang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ada apa ya. Cuman nang mau mulai boleh itu apabila 2 tahun ke atas, itu sapi. Begitu pula kambing 2 tahun ke atas hanya boleh dikorbankan. Begitu pula hukumnya dengan akikah, sama juga. Kalau kita mencari akikah untuk anak kita umurnya 2 tahun ke atas juga. Kecuali tadi domba, biri-biri, kambing kibas, biri-biri itu maka boleh 6 bulan ke atas dengan catatan kapinggahan sudahnya. Jadi kita ompong giginya sudah. Nah, itu dari segi umur. Jadi kriteria hewan kurban yang bisa mencukupi untuk mensahkan kurban kita yaitu dengan umur yang demikian tadi. Kalau onta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun ke atas. Maksud 2 tahun ke atas tuh lebih sehari kan, cukup dah. 2 tahun sehari atau paling sedikit 2 tahun 2 hari. Tapi mau 2 tahun pas kata juga harus dilebihkan. Itu maksud 2 tahun ke atas. 2 tahun lebih ya. Lebihnya berapa? Ibarat setengah hari kalau lebihnya ada apa juga. Ibarat tahu jamnya. Ini kambing ya lahirnya 1 Muharram pas azan zuhur aja. Nah, karena bilainya 2 tahun yang lewat berlalu sudah pas di waktu asar, berarti 2 tahun beberapa jam aja boleh aja sudah. Yang penting lebih dari 2 tahun. Nah, kecuali kambing kibas tadi, karena kambing kibas ini bibitnya ganal, ibarat ayam tuh ayam Bangkok, ganalnya kan, jadi boleh setahun kambing kibas setahun ke atas. Atau 6 bulan ke atas tapi sudah giginya itu peol ya, kita gigi depannya sudah patah, sudah jatuh, ibarat manusia itu balik sudah. Nah, artinya binatang juga sampai umurnya untuk disembelih juga sampai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kriterianya terbebas dari aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Jadi kita berkurban itu kita cari binatang yang tidak mempunyai aib.
Aib yang tidak mencukupi untuk berkorban adalah aib atau kekurangan yang bisa mengurangi kuantitas daging, seperti sakit, terpotong sebagian telinganya, pincang, gila, sangat kurus, buta, dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arajuha wal ajfa'ul lati la tunqi. Artinya 4 hal tidak diperkenankan dalam hewan kurban. Yang pertama buta, yang kedua sakit. Ini maksud buta aja kita picak dasar kada melihat, lain nang mata ibarat manusia rabun atau katarak lain itu boleh aja masih itu. Ini nang picak lalu-lalu itu kada boleh. Pincang sakit itu maksudnya bersangatan sakit, lain garing maion aja lain. Nah ini sakit bebujuran. Pincang serta sangat kurus hingga tak bersumsum. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai. Nantinya sebersangatan di sini ada 4 nang kada mencukupi. Ini artinya sangat buta, dasar picak kada melihat lalu. Kemudian bersangatan sakit, dasar garing. Kemudian bersangatan pincang, pincang banget. Lain tingkah sedikit lain. Ini dasar pincang jalannya. Kemudian juga yang terakhir kurus sekali. Nah, maka tujuannya berkorban kan dagingnya. Maka menukar nang kurus misalnya, tulang ora lagi tersisa. Jadi binatang kurban itu kita disuruh mencari yang bagus. Nah, seperti kendaraan kita di dunia juga kan kita hendak mencari nang bagus-bagus kan, kada hendak nang pakaian kita nang uyuh-uyuh kan, mencari nang bagus juga. Itu pula kendaraan, karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita menyeberangi titian Siratal Mustaqim. Man, kalau nya pakai tanduk, ada keingkutannya kan, wah nyaman. Nah, nyaman ditunggangi kan. Hanya sapi nang ganalan betujuh membuati kawajanya. Namun nang kurus, nah saya kau nalamak yang membuati rabah sapinya. Menang kurus-kurus sedikit kada apa, tapi ini sangat kurus ya, hingga kada bersumsum lagi. Nah, kemudian niat berkurban ini kurban wajib. Jadi niat berkurban wajib kita berniat berkurban. Jika berupa kurban sunnah, jadi kalau kurbannya kurban sunnah, wajib kita berniat. Waktu niat ketika menyembelih atau sebelumnya. Nah, biasanya kita sebelumnya, karena lain kita yang menyembelih. Boleh mewakilkan niat dan penyembelihan kepada orang muslim yang mumayyiz. Jadi nang tukang sembelih itu yang paling nang penting muslim dan mumayyiz orangnya. Nonton sembelih sah sudah. Biar kada berbismillahan, bismillah itu sunnah aja. Nah, sembelihan orang muslim itu halal bagi kita. Mana mengucapkan basmalah nanti sunnah aja. Yang penting orangnya muslim, mumayyiz, lain kekenakan. Kalau belum mumayyiz itu kan 7 tahun ke atas. Kalau umur 5 tahun bisa menyembelihnya. Jadi waktu berniat ini biasanya kita sebelumnya kan dikumpul, biasanya bertujuh, kumpul biasanya tuan guru yang menyembelihkan atau siapa, kumpul bertujuh orang, kemudian ditakuni niatnya masing-masing, karena boleh niat berbeda-beda, boleh yang bertujuh itu. Niat dia hendak berakikah boleh, ada saikong lagi niat hendak berkurban boleh, ada niat hendak bayar dam kalau ibarat orang haji, ada niat hendak bersedekah, ada niat hendak umpat melengkapi aja. Aku ada niat kurban kan aja, aku sekira buah nikam kau nukar sapi narai
sekira ganap anu nih betujuh orangnya kan namanya nang menukar nih, nah, melengkapi aja boleh. Nah, jadi setelah masing-masing berniat nang betujuh, bila nang bakikah niatnya, bila nang berkorban niatnya. Sudah tontong berniat, hanya ada wakil yang betujuh tadi. Nah, kami wakili pian untuk menyembelihkan sapi korban kami. Nah, sudah. Apa niatnya di bawah ini tadi? Nawaitu tadhiyata bihazihi lillahi ta'ala. Jadi wajib berniat, mengkada berniat kada sah korbannya. Kalau orangnya ada di tempat boleh diwakilkan, boleh lewat telepon, boleh aja. Misalnya orangnya ada bepergian mendadak ke manakah, maka karena kurban, apa aja berniatnya nih, mau lewat telepon aja, lewat telepon, boleh diwakilkan kepada orang yang menyembelihkan tadi. Nah, ulun wakilakan aja meniat kurban ulun lawan pian karena ulun di luar daerah, boleh. Ada perlu menghadangi orangnya, namun terlambat. Kalau urusan menghadangi seikong, hanya disembelih sapinya kan. Cukup dengan berwakil atau berniat jarak jauh hanya diwakilkan. Jadi wajib hukumnya memasang niat tadi. Kemudian B tidak wajib. Kedua wajib berniat. Jika menentukan hewan kurban ketika bernazar. Nah, pas bernazar inya menentukan sudah. Nah, maka kada perlu lagi berniat karena niat berkorbannya itu termasuk di niat nazar sudah. Jadi misalnya aku bernazar tahun ini untuk berkorban dengan kambing ini, ditunjuknya kambingnya di kurungan kambingnya menukar, lalu bernazar aku menazar kena di raya Idul Adha hendak berkorban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala, ditunjuknya. Jadi pas ketika bernazar itu itulah niatnya sudah. Jadi kada perlu lagi pas hendak menyembelih kena niatan, kada perlu lagi. Nah, ini kurban nazar. Kalau nya bernazar nangka itu berarti niatnya termasuk di nazar sudah. Namun jika nazar tanpa menentukan, maka tetap wajib niat ketika penyembelihan atau ta'yin penentuan hewan kurban. Nah, ini kalau ada hewannya, ada binatangnya. Jadi ujarannya tadi binatangnya ada di higanya. Sahajaku bernazar untuk berkurban dengan hewan ini. Nah, ketika ditunjuknya hewan ini berartinya memasang niat sudah. Berniat hukumnya. Ada lagi satunya bernazar kada ada hewan kurbannya, cuma bernazar saja. Aku tahun ini bernazar kepada Allah Ta'ala hendak menyembelih hewan kurban. Nah, kayak itu aja berucap. Kambingnya belum ada, belum menukar lagi, cuma bernazar sudah. Nah, bilanya bernazar seperti ini berarti inya kena bila sudah menukar kambingnya berniat bahasa, karena kada ada kambingnya lagi. Jadi nang termasuk niat tuh ketika inya bernazar dan kambingnya ada di depannya. Nah, jadi kada perlu lagi berniat. Tapi bila inya kasusnya seperti ini tadi, kambingnya, binatangnya kada ada di hadapan, berarti berniat pulangnya kena. Begitu juga jika hanya dengan menentukan, mengisyaratkan kepada hewan kurban ta'yin bil ja'li. Nah, ini tadi begitu juga kalau hanya menentukan aku tahun ini berkorban dengan hewan ini. Nah, itu menentukan aja, itu belum niat lagi. Karena bilanya sudah sampai waktunya tetapnya wajib memasang niat. Apa niat kurban? Nawaitu tadhiyata bihazihi lillahi ta'ala. Aku niat berkorban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Aku niat berkorban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Jadi aku niat berkorban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Kemudian waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah seukuran waktu
untuk salat 2 rakaat beserta khutbahnya, dan berakhir dengan terbenamnya matahari akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban, wa kullu ayyami tasyriqin zabhun, rawahu Ibnu Hibban. Artinya semua hari-hari tasyrik adalah waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Nah, jadi waktunya demikian. Jadi mulai terbit matahari hari raya Idul Adha ditambah seukuran waktu untuk salat 2 rakaat beserta khutbahnya. Taib, kita anggap misalnya sembahyang hari raya dengan khutbahnya, kalau inya nang cepat, misalnya kita anggap salat hari raya dengan khutbahnya kita anggap 20 menit lah misalnya waktunya tuh, jadi kita anggap 20 menit. Jadi sembahyangnya misalnya 7 menit, mbahnya tambah khutbahnya, sisanya khutbah pertama lawan kedua, kita anggap waktu mengerjakan sembahyang Idul Adha dengan khutbahnya 20 menit kita anggap. Berarti mulai terbit matahari yaitu akhir dari waktu subuh, akhir waktu subuh yaitu waktu isyraq. Jadi pas waktu isyraq itu misalnya kalau inya kita memakai jam waktu, misalnya waktu nih kurang lebih jam 6. Kalau jam 6 tuh pasti isyraq, kadang-kadang jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 7 itu habis waktu subuh. Jadi kalau misalnya jam 6 kurang 5 itu habis waktu subuh, itu isyraq kan? Berarti kita liwatakan jamnya 20 menit tambah 20 menit. Berarti jam 6 liwat saparapat. Nah, berarti waktu boleh menyembelih hewan kurban jam 6 liwat saparapat pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, itu boleh sudah menyembelih hewan kurban waktu itu, walaupun ini ada sembahyang hari raya. Itu sah bilanya demikian. Tapi bila inya belum lagi waktu isyraq dan belum berlalu 20 menit tadi, inya menyembelih. Imbah bulik sembahyang subuh, umbur bulik ke rumah langsung menggental kambing, wak gental kambing. Nah, belum masuk waktunya lagi. Aku ada kurban jadi cepatnya. Kenapa aja anak mau makan besokan ini juga? Nah, belum masuk waktunya lagi. Jadi waktunya harus sampai waktu isyraq lalu ditambah 20 menitan. Jadi kira-kira jam 6 seperempat waktu itu insya Allah masuk tuh udah jam itu. Cuma nang abdalnya imbah sembahyang hari raya. Imbah sembahyang hari raya menggental nang abdal itu. Karena di dalam sembahyang itu zaman dahulu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di kota Madinah zaman dahulu karena Masjid Nabawi masih kecil, sembahyang hari raya itu di tanah lapang. Tanah lapang wah ini ya halaman-halaman Masjid Nabawi itu tanah lapang dahulu. Ya ada Masjid Al-Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar bin Khattab di sekeliling Masjid Nabawi. Kalau kita pernah tolak umrah kan ada di bawah ziarah masjid di sekeliling Masjid Nabawi. Zaman dahulu itu pernah kayak Masjid Ghamamah, Rasulullah pernah sembahyang hari raya di situ, jadi imam di situ, posisi imam sidin. Kenapa zaman dahulu sembahyang di tanah lapang hari raya? Karena kademuat Masjid Nabawi. Memang abdalnya di masjid tapi kademuat, karena ketika hari raya itu orang-orang dusun datangan, orang-orang pedalaman itu datangan. Nah itu diabadikan ya masjid-masjid di sekeliling Masjid Nabawi itu Nabi jadi imam. Jadi zaman dahulu itu siapa hendak berkurban binatang itu dibawa langsung sembahyang hari raya, dibawa diikat dihiga. Jadi begitu Nabi turun selesai sembahyang, selesai khutbah, langsung aja sidin diunjuki parang gantal langsung di tempat itu. Nah itu kisahnya awal-awalnya demikian zaman dahulu. Dan pelaksanaan sembahyang hari raya juga sebenarnya agak cepat. Kalau kita pernah salat hari raya di Makkah, itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mereka imbas sembahyang subuh tuh kada bulik kada.
Jadi sembahyang subuh itu bukan di masjid bang, kayaknya masuk waktu isyraq, kurang lebih imbah isyraq itu kurang lebih seperempat jam aja imbah isyraq, lalu salat jam ya rahimakumullah, sembahyang raya ibarat jam kita kurang lebih jam 6 seperempat itu sembahyang raya sudah. Jadi cepat di sana sembahyang rayanya. Karena kayak kita menunggu jam 7 kita kan bulikan dahulunya kan bulikan kata. Jadi hidupkan sampai isyraq, mbahnya seperempat jam bawi sembahyang raya. Jadi kalau di waktu Idul Adha lebih cepat lagi karena untuk berkurban ini. Jadi kalau Idul Adha disuruh lebih mempercepat sembahyang hari raya supaya luas waktu berkurban. Tapi kalau Idul Fitri disuruh agak lambat dikit agar luas waktu berzakat fitrah. Jadi suruh berlambat dikit. Dan sunnahnya juga, kesunahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau salat Idul Fitri itu sidin sebelum tulak melaksanakan salat Id, beliau makan terlebih dahulu beberapa biji tamar, makan dahulu. Jadi sunat makan sebelum sembahyang Idul Fitri supaya menandakan hari itu kita hari raya dan berbuka puasa, haram berpuasa. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ini sunnah bertahan, tapi bertahannya bukan puasa, niatnya kada, niat bertahan aja mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi kada makan imbas sembahyang subuh, sidin kada makan sampai tuntung sembahyang hari raya, lalu sidin berkurban menyembelih, lalu sidin buka puasa dengan daging kurban itu, buka puasa dengan daging kurban itu, karena prosesnya cepat berkurbannya. Amun diodah kita bertahan loyo narai bubuhan nang tukang gantal sapi ini tuh kada bertenaga. Nu kita bawa bukanya hanya kalau makan dagingnya itu kada jam 12, jam 11 tuh ginanya bagi kuponnya aja. Ya pemakannya kada bertenaga tukang gantal. Amunnya di sana amalakan nambah puasaan itu. Belum lagi ke rumah lagi kada ada bisi prestohan, mahadangi pulang setengah jam pulang. Sejam memasak dagingnya. Loyo bubuhan panitia kurban. Ada dulu cepat prosesnya. Nabi kan bibi turun di mimbar saja, nah hanya sembahyang di tanah lapang, diunjuki pedang, diunjuki parang gantal langsung. Nah jadi sembelih di tempat, dibawa juga, dibawa ke tempat hari raya juga, binatangnya diirit juga. Nah itu waktu penyembelihannya. Jadi sampai apabila sampai tenggelam matahari hari tasyrik, hari ke-13 sampai tenggelam matahari, sampai waktu maghrib. Amun inya kaliwatan bang, kalau inya kaliwatan waktu kada ada istilah berkurban lagi, itu waktu berkurban hanya 4 hari. Namun bila inya kurbannya nazar, bila inya benazar, maka mau tidak mau harus disembelih sebagai qadaan, sebagai qadaan. Jadi misalnya inya benazar berkurban nih, benazar berkurban, misalnya pas hari ke-10 sapi kurban yang inya nazarkan tadi hilang, nah hilang entah kemana, ada tahu kan, jalan hilang. Sekalinya tetamunya malam ke-14 hanya tetamu, bubulik sapinya pulang malam ke-14, malam ke-14 kan habis sudah waktu berkurban nih, habis. Jadi bismillah umum makan malam itu juga digantal juga, karena sapinya sapi nazar tadi, karena kurbannya kurban nazar. Jadi kalau nazar harus dilaksanakan. Nah tetapi kalau inya kurban sunnah, kasusnya seperti demikian, hilang sudah, lain kurban lagi sudah. Namun lain kurban, hukumnya bukan kurban lagi, namun disembelih sembelih anu aja lagi, sebagai sedekah sunnah aja lagi, karena waktu berkurban itu hanya itu waktunya, hanya waktu itu. Hanya di 4 hari. Cuman yang paling abdal tetap hari ke-10 juga,
Nang paling abdal hari ke-10 bila kada memungkinkan, atau misalnya ini dapat duit sudah hari ke-11 sudah ke-12 hanya cair, ada apa-apa. Hari ke-10 kada terbuka hati hendak berkorban, hari ke-11 belum terbuka, hari 12 belum terbuka, hari ke-13 imba asar hanya terbuka hati nih, imba asar hari ke-13 laksanakan masih boleh. Sudah azan maghrib terbukanya kada kau lagi ya, lambat terbuka channelnya. Kemudian namun waktu yang paling afdal adalah setelah salat hari raya. Ya tadi seperti kisah Nabi tadi, setelah salat hari raya langsung. Jadi mbak tuntung sembahyang hari raya itu langsung belikan ke rumah aja lagi, ambil baju tilasan lagi. Sebagaimana dalam Sahih Imam Bukhari, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla dzalik fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa minan nusuki bi syai'in. Artinya, pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah salat Id, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Nah, imbas salat Id langsung balik menyembelih kurban. Maka barang siapa yang mengerjakan ini setelah masuk waktunya, maka dia benar-benar sesuai dengan syariatku. Nah, jadi itu. Dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka sembelihannya hanyalah daging yang disajikan untuk keluarga dan sama sekali bukan termasuk kurban. Ya tadi nang ibadah sembahyang subuh orang boirit masih nya menggantal kambing dah. Kesungsungan. Jangan dimasukkan dulu waktunya. Jadi bilanya nangka itu berarti dapat sedekah sunnah aja hanya pahalanya, kada dapat pahala berkurban. Karena pahala kurban ini lebih abdal dari sedekah sunnah. Misalnya ada orang berisi duit di 4 hari nih, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ada yang dapat rezeki, ada dapat rezeki diberi orang duit 3 juta. Kan 3 juta kalau nukar kambing nih. Jadi pilihan antara dua. Nang 3 juta ini sagan kah, sagan bersedekah kah, sagan menyumbang kah, sagan membantu pesantren kah, atau berkurban. Maka di hari-hari nang 4 itu tidak ada yang paling abdal selain berkurban. Nah, bila kita kebetulan ada niat hendak mengeluarkan uang di 4 hari itu, nang paling abdal untuk berkurban. Masalah nang membantu tuh kain aja nih tuh. Waktu-waktu lain. Ini nang 4 nih dulu nang paling abdal di 4 hari ini yang paling abdal berkurban. Karena pas harinya di sana. Kalau kita kebetulan hendak berkurban tadi. Baik, selanjutnya pembagian daging kurban. Nah, ini pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban, 1, udhiyah wajib atau nazar. Nazar atau ditentukan. Jadi kita kurban nazar, kurban wajib nih. Jadi untuk kurban yang dinazarkan, ingat seluruh daging harus disedekahkan dan tidak boleh bagi orang yang berkurban atau keluarga yang wajib dinafkahi untuk memakan sedikit pun. Kada boleh. Jadi kalau kurbannya kurban nazar, itu semuanya wajib disedekahkan. Dan menyedekahkannya juga hanya boleh pada fakir miskin. Kada boleh lawan orang sugih, kada boleh. Kada boleh sagan tetangga-tetangga nang kaya raya, kada boleh diunjuki. Ya, kalau kurbannya kurban wajib, kurban nazar. Jadi bila kurbannya kurban nazar, semuanya disedekahkan. Seorang kada boleh memakan. Si wakilnya kada boleh memakan. Nang mau urusi tadi,
nang menyembelihakan nang mengurus itu kada boleh memakan juga. Imbahnya keluarga nang wajib ia nafkahi kada boleh memakan, anaknya, kawitannya kada boleh memakan. Bertahan maka kada boleh sudah. Nah, makanya bubuhan wakil-wakil yang disuruh mengurusi ini biasanya kadang-kadang menghindar juga daripada kurban wajib nih, macam kada dapat apa-apa. Tidak boleh makan wakilnya juga. Anu lagi nah sembelihakan kambing lah, kurban apa gerang ya? Kurban nazar wajib. Yang lain aja dulu aja. Nah, yang lain aja. Ada dapat bagian. Ada terasa wakil juga. Nah, cuman di tempat kita ada mensiasati biasanya model berhuruf itu. Nah ini nazar huruf akan dagingan sebelah. Jadi boleh memakan. Jadi kada boleh memakan. Jika tetap dilanggar, tetapnya menggawi, tetapnya memakan, maka wajib mengganti seukuran yang dimakan, baik berupa daging atau harganya. Kami kada tahu jatah makan kami berapa, sekilo. Tukarakan lagi sekilo, ganti beriakan lawan fakir miskin. Nah, tutupan dah kada dijual daging lagi, ganti lawan duitnya 100.000 misalnya sekilo daging 100.000. Sedekahkan lawan fakir miskin. Yang 100.000 tadi mengganti karena tak makan. Jadi kada boleh memakan daging kurban. Kada boleh memakan daging kurban orang nang banazar. Jadi nang kada boleh memakan tadi orang nang banazarnya, nang berkurbannya, si wakilnya kada boleh juga, nang mewakili, nang menyembelihakan, nang diwakili. Kemudian keluarganya nang wajib dinafkahi. Sarumahan bang kada boleh. Pokoknya bilanya banazar itu yang unjok bang, sembelih dibagi orang dah, kada kembali ke rumah ada. Nah itu kurban nazar, kurban wajib nang dinazarkan, kada boleh memakan. Nah ini nang memang demikian hukumnya. Lain nang malah biar orang berkurban ya kada boleh makan dagingnya, nyanya kembali kepada ampunnya. Jadi kada boleh makan daging seorang ngam. Aun sapinya boleh daging sapinya. Itu malah biar itu. Siapa nama kurban kada boleh makan dagingnya, nyanya kada kembali kepada sapi, kada kembali pada seorang. Kanibal makan. Jadi keharaman ini berlaku juga bagi wakil dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Nah berlaku, ada boleh bang. Jadi bilanya kurban nazar itu nang kayak ibarat wakaf juga kan, diwakafkan sudah jadi milik Allah Taala sudah bila dinazarkan. Dan meunjuknya pun juga ada boleh lawan orang sugih juga ada boleh, lawan orang miskin, fakir miskin aja nang kurban nazar tadi. Makanya si wakilnya harus dianyaki juga, harus bisa membagi. Nah ini ada kami benazar berkurban seekong kambing tahun ini, sembelihakanlah karena bagiakan sekalian fakir miskin aja, nang sugih jangan. Nang kaya raya, nang sugih. Maksud pengertian kaya di dalam bab zakat atau bab kurban yaitu orang yang berisi harta cukup untuk umur kebiasaan, umur ghalib, umur kebiasaan, berisi harta lebih. Bila berisi umur ghalib itu cara menghitungnya sisa umur kita dihitung. Jadi kalau umur kita 40 sudah sekarang umur ghalib itu mau nuruti umur Nabi 63. Jadi amun umur kita 40 berarti mendapati 63 itu berarti 23 tahun lagi nih, 23 tahun. Berarti harta kita nih cukupkah untuk ungkus 23 tahun? Namun kita gabung bertahan. Cuman yang maksud kekayaan tuh harta lebih. Lain harta yang kita miliki, kayak rumah kada dihitung kekayaan. Tapi bilanya 2 dihitung kekayaan seputingnya. Bisa rumah 2 kan. Di kompleks ini ada, di sana ada. Nah, 2 berarti nang seputingnya kekayaan. Berapa harga rumah itu? Misalnya harga rumah berapa berapa miliar. Karena dihitung lawan kebutuhan kita. Kita misalnya
pengeluaran 100.000 sehari, ya kan 100.000 lawan anak bini ini berataan nang nafkah wajibnya aja, makan aja, lain nang snack tuh kada dihitung. Jadi untuk nafkah wajib misalnya 100.000 kali setahun 100.000-an 360 hari kan, kali 23 kena pulang. Nah itu umur ghalib. Tapi bila umurnya sudah 63 maka mahitungnya per tahun aja lagi. Nah itu adalah mengetahui orang kaya, orang sugih, hartanya itu dihitung. Bila inya cukup untuk umur ghalib, umur kebiasaan, berarti kayanya. Kada boleh menerima zakat, kada boleh menerima kurban nazar ini tadi, kada boleh. Kemudian yang kedua udhiyah sunnah. Nah ini udhiyah sunnah, ini kebiasaan kita, kurban sunnah. Jadi udhiyah sunnah ini ada beberapa cara pembagian daging kurban sunnah, yaitu satu, A, paling utama dengan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan tabarruk, keberkahan, lalu mensedekahkan sisanya kepada fakir miskin. Ini yang paling utama, nomor satu nih, yaitu kita ambil sedikit. Biasanya Nabi kalau mau ambil sidin kabit hatinya, sidin ambil sedikit. Maksud sedikit itu sekali makan kah, itu sedikit itu sekali makan. Lalu kita makan sekeluarga berapa, kita misalnya sekilo kah dagingnya misalnya, kita ambil, sisanya bertahan sedekahkan. Ini yang paling abdal, ini. Kemudian B, mensedekahkan sedikit saja untuk fakir miskin dan sisanya dikonsumsi sendiri. Nah ini B. Jadi kurban sunnah itu yang wajib kita sedekahkan hanya sedikit saja yang wajib. Maksudnya sekira-kira ini bisa disebut nama dagingnya. Sekira kalau diketahui pas orang melihat sepotong aja, daging kambing ini. Nah orang melihat pinando kan, ini daging sapi nih, pinando orang. Berarti itu hukumnya, jadi itu aja yang wajib disedekahkan bila kita berkurban. Atau bahasa kita beberapa on lah misalnya, atau ibarat kita anggap misalnya 2 on atau seperempat lah misalnya. Jadi nang wajib itu aja, itu nang wajib. Bila kita menyembelih hewan kurban, kita menyedekahkan kepada satu fakir miskin, cukup sudah. Kita unjuk sebungkus, bahasa kita sebungkus, ini lah, unjuk sebungkus sudah. Sisanya kita makan bertahan, boleh. Cuma kekuluhan meneram, ya kalau bertahan. Nah, misalnya kurban sapi seikung aja, mau dipajang ke mana-manaan, kayaknya sebungkusannya beriakan. Nah ini biasanya ada sebagian kan yang bertanya, ini nang kayak apa aja daging kurban dibawa segan pengantinan atau segan baruhan, segan mahaul. Ini dalilnya, ini nasnya nang wajib disedekahkan itu hanya sebagian, sisanya terserah seorang aja, nanti dimakan ke mana kah? Ya nanti diaruhakan gak ada bapak. Asal ada sebagian tadi. Bila kita kada menyedekahkan nang sedikit tadi, ya kada sah kurban kita. Nah jadi nang sedikit tuh aja nang wajib. Nah itu cara yang kedua. Cuman ini pelit nomor 2 nih kan, pemalar ini. Nomor 1 nang top tadi, bertahan seorang nang sedikit. Ada ini bapaling, orang nang sedikit, seorang nang bertahan. Nah orang nang sedikit, seorang bertahan. Di atas tadi seorang nang sedikit, orang bertahan. Nah, kemudian C, membaginya menjadi 3 bagian. Nah ini penyedang nih, nomor 3 C nih penyedang, ini nang pas. Jadi membaginya menjadi 3 bagian. Nah ini nang sedang dipakai. 1 bagian untuk dirinya, jadi bagi 3, ibaratnya beli kambing bagi 3. Atau kita berkurban sapi, kita bagi 7 dulu kan, hanya kita ambil bagian kita, hanya kita bagi 3 pulang. Nang 1/7 tadi kita bagi 3 pulang. Nah
Jadi bagi tiga, satu untuk dirinya, satu bagian untuk fakir miskin, dan satu bagian lagi dihadiahkan kepada tetangga atau kerabatnya walaupun kaya raya. Nah, ini orang sugih boleh menikmati nih. Nah, ini kurban sunnah, orang sugih boleh memakan. Nah, cuma di sini keterangannya daging yang diberikan kepada fakir miskin bersifat tamlik, memindah kepemilikan, sehingga boleh digunakan apa saja seperti dijual dan lain-lain. Jadi kalau kita kepada fakir miskin itu hak miliknya, karena memang fakir miskin itu berhak menerima daging kurban. Bila kita bersedekah pada fakir miskin jadi ampunnya. Kalau kau fakir miskin misalnya pada hari raya kurban, banyak benar orang monjuki di mana-mana bawa kurban monjok nuinya. Lalu tak kumpul misalnya 50 kilo daging di rumah, sugih mendadak nih. Dijualnya boleh dijual karena hak miliknya sudah. Nah, sedangkan yang diberikan kepada orang kaya bersifat hadiah, sehingga hanya boleh dikonsumsi sendiri atau disedekahkan kepada orang lain dan tidak boleh dijual. Nah, menurut orang sugih kada boleh menjual. Orang sugih itu sifatnya hadiah aja, boleh dimakan atau beriakan ke lain bila kada makan, atau disate, nah, diaruhakan, boleh aja. Tapi menjual kada boleh, karena orang sugih itu ketika diberinya daging kurban itu bukan hak milik inya boleh memakan, kada boleh menjual. Tapi mau fakir miskin terserah inya, bila diunjuki boleh dimakannya, boleh dijualnya. Nah, itu orang kaya, jadi itu diperhatikan, kada boleh dijual. Kemudian kulit hewan kurban boleh disedekahkan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Kulitnya tidak boleh dijual atau dijadikan upah bagi penyembelih, tukang jagal, karena bisa menghilangkan pahala kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah," rawahul Baihaqi. Artinya barang siapa menjual kulit hewan kurbannya maka dianggap tidak berkurban, tidak mendapatkan pahalanya, maksudnya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kada boleh untuk penyembelih, untuk penjagal, tukang sembelih itu kada boleh diupah dengan daging kurbannya, kada boleh. Jadi kada boleh diupah lawan daging kurban. Nah, kayak apa maksudnya diupah? Upah menyembelih itu kada boleh lawan daging kurbannya. Misalnya kalau memberi daging kurbannya boleh, tapi mau upah lawan daging kurban kada boleh. Anda pian sembelihkan sapi kami lah, ayo aja, cuma upahnya kepalanya aja, kena lah, unjok aja, kami unjok ya kepalanya sebagai upah, kada boleh, karena si penyembelih itu upah dengan duit belain. Tapi aman memberi, nani ini segan upah pian menyembelih ini duit, adapun nah ini kami memberi, nah ada bapak itu memberi. Karena mau upah itu sama hukumnya menjual, kan. Kita mau upah tukang sembelih kada berbayaran lagi nih, ya sama hukumnya menjual. Misalnya kada berbayaran menyembelih, ya kepalanya aja diunjuk, niat untuk kada berupahan lagi, nah itu kada boleh, itu menjual hukumnya. Ya gantian upahan, menjual kan. Jadi kalau hanya memberi, tukang sembelih diberi dagingnya kada apa-apa, tapi amun dianggap upah pemberian itu nang kada boleh. Itu yang kada boleh, jangan dianggap upah. Bila kita menganggap upah berarti sama hukumnya menjual hewan kurban. Dan Nabi bersabda tadi, siapa menjual daripada kulit ataupun bagian daripada hewan kurban itu maka tidak sah atau tidak dapat pahala, tidak sempurna kurbannya. Nah, hanya selanjutnya kesunahan di dalam udhiyah, di dalam sunah-sunah di dalam menyembelih selanjutnya. Wallahu ta'ala alam.